Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas materi matematika ekonomi tentang penerapan integral tertentu dalam ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 14 mata kuliah Matematika Ekonomi, kelas Ekonomi Syariah 3B IAIN Tulungagung. Pemateri dari video kali ini yaitu yang pertama Dewi Hanifah, yang kedua Prima Ayu Widyaningrum, dan yang ketiga Muhammad Hashim Asy'ari. Pembahasan kami tentang penerapan integral tertentu dalam ekonomi terdiri atas surplus produsen dan surplus konsumen. Yang pertama adalah surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah yang diterima dengan yang mereka harapkan untuk dibayar. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dan barang yang akan ditawarkan. Surplus produsen dapat diilustrasikan sebagai berikut. Fungsi penawaran P sama dengan fungsi Q, menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi produsen yang sebetulnya bisa menjual dengan harga lebih rendah dari PE. Hal tersebut menjadi keuntungan lebih baginya, karena dapat menjual barangnya lebih tinggi dari harga jual semula yang direncanakan. Keuntungan lebih tersebut disebut surplus produsen. Secara geometri, besarnya surplus produsen ditunjukkan oleh luas area di atas kurva penawaran tetapi di bawah tingkat harga pasar. Fungsi penawaran berbentuk P sama dengan fungsi Q. Besarnya surplus produsen adalah PS sama dengan QE kali PE dikurangi integral FQ/dP, batas bawahnya kosong, batas atasnya QE. Fungsi penawaran berbentuk Q sama dengan fungsi P. Besarnya surplus produsen adalah PS sama dengan integral FP/dP. Batas bawahnya P pakai topi, batas atasnya PE. P pakai topi adalah nilai P untuk Q sama dengan 0, atau penggal kurva penawaran pada sumbu harga. Dengan demikian, PS sama dengan QE kali PE dikurangi integral FQ/dP, batas bawahnya 0, batas atasnya QE, sama dengan integral FP/dP, batas bawahnya P pakai topi, batas atasnya PE. Surplus konsumen. Surplus konsumen yaitu selisih antara jumlah yang konsumen sedia bayarkan dengan yang harus dibayar. Surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Surplus konsumen dapat diilustrasikan sebagai berikut. Fungsi permintaan P sama dengan fungsi Q menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari PE. Hal ini menjadi keuntungan lebih baginya, karena konsumen cukup membayar barang dengan harga PE. Keuntungan lebih tersebut disebut surplus konsumen. Secara geometri, besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan tetapi di atas tingkat harga pasar. Fungsi permintaan berbentuk P sama dengan fungsi Q. Besarnya surplus konsumen adalah CS sama dengan integral FQ/dQ dengan batas bawah 0 dan batas atas QE dikurangi dengan QE kali PE. QE yaitu Q equilibrium dan P adalah P equilibrium. Q adalah kuantitas seimbang dan P adalah harga keseimbangan. Lalu fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan fungsi P, besarnya surplus konsumen adalah CS sama dengan integral fungsi PDP dengan batas bawah PE dan batas atas P pakai topi.
P pakai topi adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva penawaran pada sumbu harga. Dengan demikian, CS sama dengan integral FQ DQ dengan batas bawah 0, batas atas QE, dikurangi dengan QE kali PE sama dengan integral fungsi PDP dengan batas bawah PE dan batas atas P pakai topi. Selanjutnya, kami paparkan tentang contoh kasus penerapan integral tertentu dalam ekonomi yang dapat diterapkan untuk menghitung surplus produsen dan surplus konsumen. Pada contoh soal 1, ini mencari surplus produsen dengan kasus produsen memiliki fungsi penawaran P sama dengan 15 ditambah 1/3 Yang ditanyakan, berapakah surplus produsen bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 25? Penyelesaian dari soal 1 yaitu yang pertama, diketahui fungsi penawaran P sama dengan 15 ditambah 1/3 Jika dilihat dari materi tentang surplus produsen, fungsi P sama dengan Hi, perhitungan surplus produsen menggunakan rumus yang pertama, atau dengan rumus PS sama dengan Hi dikali PE dikurangi integral fungsi Hi dikali Dhi dengan batas bawah 0 dan batas atas Hi. Yang kemudian selanjutnya diketahui dengan PE atau Price Equilibrium sebesar 25. Dan yang ketiga yaitu Hi atau kuantitas equilibrium dengan menggunakan rumus PE sama dengan 15 ditambah 1/3 Hi. PE-nya yaitu 25 dan akan menghasilkan Hi sebesar 30. Untuk mencari surplus produsen, kita tinggal memasukkan nilai Hi dan nilai PE, kemudian dari fungsi penawaran P sama dengan Hi ke dalam rumus surplus produsen. Karena fungsi penawaran P sama dengan Hi, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu PS sama dengan Hi dikali PE dikurangi integral F Hi Dhi dengan batas bawah 0 dan batas atas Hi. Kemudian nilai Hi sebesar 30 dan nilai PE adalah 25. Kemudian kita masukkan fungsi penawaran dari P, yaitu 15 ditambah 1/3 Hi dikali Dhi dan dengan menggunakan rumus integral tertentu, sehingga dapat dihasilkan surplus produsen sebesar 150. Selanjutnya contoh soal 2, guna mencari surplus konsumen dengan kasus hitunglah surplus konsumen dengan dua macam cara atau dengan kedua-dua rumus yang digunakan untuk mencari surplus konsumen dengan fungsi permintaan Hi sama dengan 40 dikurangi 2P yang pada tingkat harga pasarnya adalah 10. Penyelesaiannya yaitu diketahui dari soal fungsi permintaan yaitu Hi sama dengan 40 dikurangi 2P. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsi permintaan P sama dengan 20 dikurangi 0,50 Hi. Untuk mencari surplus konsumen dengan kedua rumus yang digunakan, maka kita harus menentukan nilai P, nilai Hi, dan nilai PE, nilai Hi. Untuk mencari nilai Hi, maka kita mengandaikan P sama dengan 0 dengan menggunakan satu fungsi permintaan, sehingga dapat diketahui nilai Hi sebesar 40. Begitu juga dengan mencari P, kita mengandaikan Hi sama dengan 0, maka menghasilkan P sama dengan 20. P di sini sama halnya dengan P pakai topi.
Kemudian diketahui nilai PE. PE sebesar 10 atau harga pasar sebesar 10. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa nilai HIE adalah 20. Untuk menghitung nilai surplus konsumen dengan cara satu, maka kita membutuhkan fungsi permintaan P sama dengan FH. Sehingga pada cara satu ini kita menggunakan rumus CS sama dengan integral FH DH dikurangi HIE dikali PE dengan batas bawah 0 dan batas atas HIE. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 dikurangi 0,50 HI. Sehingga dari rumus CS atau rumus surplus konsumen tadi, kita langsung memasukkan nilai HIE, nilai PE, dan fungsi permintaan P sama dengan FI ke dalam rumus, sehingga menghasilkan nilai integral 20 dikurangi 0,50 HI yang diperoleh dari nilai fungsi permintaan P sama dengan FI dikali DHI dikurangi nilai HIE yaitu 20 dan nilai PE yaitu 10 dengan batas bawah 0 dan batas atas 20. Kemudian dengan rumus integral tertentu kita mengetahui bahwa surplus konsumen diperoleh sebesar 100. Untuk cara yang kedua mencari surplus konsumen, yaitu kita membutuhkan fungsi permintaan HI sama dengan FP. Dan dengan ini kita menggunakan rumus CS sama dengan integral FP/dP dengan batas bawah PE dan batas atas P pakai topi. Kita mengetahui bahwa fungsi permintaan HI sama dengan 40 dikurangi 2P. Sehingga kita tinggal memasukkan nilai P pakai topi, nilai PE, dan fungsi permintaan HI sama dengan FP ke dalam rumus. Sehingga memperoleh integral 40 dikurangi 2P ini diperoleh dari fungsi permintaan HI sama dengan FP dikali dengan DP dengan batas bawah nilai PE sebesar 10 dan batas atas P pakai topi sebesar 20. Kemudian kita menggunakan rumus integral tertentu sehingga menghasilkan surplus konsumen sebesar 100. Di sini kita mengetahui bahwa dengan cara satu maupun dengan cara dua akan menghasilkan atau memperoleh nilai-nilai yang sama besar, yaitu dengan surplus konsumen sebesar 100. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan bagi teman-teman ekonomi syariah 3B IAIN Tulungagung, soal perhitungan surplus produsen dan surplus konsumen yang lain dapat diketahui pada makalah kelompok 14 mata kuliah Matematika Ekonomi. Terima kasih dan mohon maaf jika ada ketidaksempurnaan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.